Berwudu menggugurkan dosa. Bersalaman. Ini pegang nih Bapak Ibu. Banyak sekali sampai hari ini katanya salaman itu bid'ah. Ini banyak sekali yang berkeyakinan seperti itu. Tentunya orang-orang yang luar sana. Tak boleh bersalaman setelah solat. Tak boleh bersalaman ketika berjumpa. Ini dengarkan hadis Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita kembali dapat duduk sejenak menjelang masuk waktu isyraq untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan kajian, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mendahului kita agar mereka diberi kemudahan di alam barzakh sana. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan beribadah kepada Allah, hendaknya diistiqamahkan oleh Allah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tema kita tentang keadaan manusia di bumi mahsyar. Mahsyar secara bahasa artinya tempat berkumpul. Mengapa disebut tempat berkumpul atau mahsyar? Karena seluruh manusia yang pernah hidup diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang disebut dengan bumi mahsyar atau ardul mahsyar, padang mahsyar. Maka kita ingin menengok rihla, ingin jalan-jalan menggunakan pikiran kita melalui Al-Quran dan hadis. Kita ingin melihat bagaimana keadaan orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, sudah kita gambarkan saat mereka bangkit dari kuburnya, berada di bumi mahsyar, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Begitulah kondisi mereka ketika berada di bumi mahsyar. Sementara orang-orang yang beriman dibangkitkan di bumi mahsyar mendapatkan berbagai macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang kita harapkan di antaranya ialah naungan-naungan Allah yang disebut dengan zillullah, naungan Allah.
Disebut naungan karena ketika itu keadaan padang mahsyar sangat panas. Sebab tadanus syamsu, matahari mendekat kepada seluruh manusia. Kalaulah tidak ada naungan kala itu, tentu setiap orang akan merasakan panas yang luar biasa. Dalam hadis digambarkan ada orang-orang yang keringatnya sampai ke mata kaki. Ada orang-orang yang keringatnya sampai ke pertengahan betis. Ada yang sampai di pertengahan perut, ada yang sampai di pertengahan dada, dan ada yang sampai tenggelam sampai ke mulut, dan ada yang tenggelam. Tidak ada satupun yang timbul dari orang tersebut. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kala itu kita tidak ingin merasakan panas yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala beri dan berikan naungan kepada hamba-hambanya. Naungan yang pertama yang kita sebutkan di minggu lalu, yaitu orang-orang yang bersahabat, berteman, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ini yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang. Karena banyak kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu berteman, bersahabat, mengunjungi karib kerabatnya, baik kenal ataupun tidak kenal. Tujuannya mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan salah satu tabungan yang akan Allah bongkar nanti di akhirat, berupa naungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya membacakan hadisnya saja. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah innallaha yaqulu, Allah berfirman. Apa kata Allah ketika itu? Yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku, di mana orang-orang yang bersahabat karena aku. Lalu kemudian kata Allah, al-yauma, pada hari ini, uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli, aku akan naungi mereka di dalam naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Inilah amalan pertama yang akan mendapat, orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita jelaskan pada pagi ini. Yang kedua ini Bapak Ibu ada 3. Dalam satu hadis disebutkan 3. Hadis yang kedua atau tema yang kedua ini disebutkan oleh Nabi 3 yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, kelak di akhirat akan memperoleh naungan Allah. Jadi nanti hitung saja. Yang pertama atau bab pertama, orang-orang yang mencintai karena Allah SWT. Pada bagian kedua ini 3 kelompok yang disebutkan. Kalau di dunia 3 kelompok ini, 3 kategori ini dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan naungi mereka, di mana kala itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Aisyah, an Aisyata, dari Aisyah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna man sabiquna ila zillillahi azza wa jalla yaumal qiyamah, apakah kalian tahu? Ini sahabat sedang berbicara, Rasul sedang berbicara depan sahabatnya. Apakah kalian tahu siapakah orang yang terlebih dahulu berada dalam naungan Allah pada hari kiamat? Ini Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang pertama-tama yang mendapatkan naunganku pada hari kiamat nanti? Lalu kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena informasi perkara gaib setelah kehidupan dari dunia, akal manusia terbatas, akal manusia buntu.
Jadi tidak ada celah akal di sana. Di sana hanya ada celah keimanan yang bisa menjawab. Kalau tidak ada iman, maka mustahil manusia meyakini itu. Dan iman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin menuntut ilmu. Karena iman tidak tumbuh begitu saja. Karena iman tidak dapat diwarisi. Iman itu datang karena ilmu pengetahuan. Karena kita percaya dengan sesuatu, maka kemudian kita yakin. Mustahil orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan mustahil orang memiliki iman tanpa memiliki pengetahuan. Dan mustahil orang memiliki pengetahuan tanpa belajar. Mustahil orang bisa belajar tanpa ada tekad keinginan yang kuat untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Maka ini saling berkaitan, mendatangi majlis ilmu dengan tujuan belajar. Belajar tujuannya untuk mendapatkan keimanan. Iman yang kokoh, itulah yang menghasilkan amal ibadah yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan iman kita ini istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang bisa kita amalkan agar kita selalu diberi keimanan. Apa doanya? Allahumma ahyina bil iman. Sering kita dengar doa ini. Kalau kita menghadiri wirid-wirid Yasin, maka selalu imam ataupun ustaz membaca doa ini. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keimanan, penuh kepercayaan denganmu. Wa amitsna bil iman, dan wafatkan kami dalam keimanan. Wahsyurna bil iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar dengan keimanan. Yang keempat, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Pernah dengar doa ini Bapak Ibu? Doa ini sangat-sangat bagus sekali. Karena yang menjadi nilai amal ibadah kelak iman. Penyesalan orang-orang kafir di alam kubur nanti di akhirat karena tidak memiliki iman. Maka di situ Allah ceritakan dalam Al-Quran, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kami akan yakin. Bagaimana mungkin yakin itu muncul kalau tidak ada ilmu? Karena yakin dengan keimanan berawal dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ilmu pengetahuan didapat dari belajar menghadiri majelis ilmu ataupun halaqah ilmu yang kita datangi. Nah, maka sahabat itu menjawab, engkau dan Allah lah yang tahu wahai Rasulullah. Nah, ini menunjukkan akal manusia terbatas menghadapi perkara-perkara gaib. Diminta oleh Allah tunduk secara mutlak, betul-betul menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ini dia 3 tadi. Yang pertama, alladzina idza u'tul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu badzaluhu wa hakamu lin-nasi ka hukmihim li anfusihim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang pertama, orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bumi mahsyar. Idza u'tul haqqa qabiluhu. Orang-orang yang apabila disampaikan kebenaran kepada mereka, maka mereka menerimanya. Disampaikan sesuatu yang benar dari ajaran Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Inilah sifat orang-orang beriman. Berbeda dari sifat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi apa kata mereka? Ketika diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Injil, kata mereka sami'na wa asaina. Kami dengar, kami ingkari. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Dari dulu begitu Bapak Ibu. Makanya tidak heran kalau hari ini kita melihat
orang-orang Yahudi atau Zionis, Israel dan sekutunya yang berpemikiran Yahudi, berakidah Yahudi, ketika mereka membuat suatu kesepakatan, mereka sendiri yang melanggar. Memang tabiat mereka seperti itu, berbeda dari orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Inilah ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Nah, apa yang dimaksud dengan idza u'tul haqqa qabiluhu? Kebenaran yang disampaikan mereka terima. Ya sederhana Bapak Ibu. Ketika disampaikan kepada orang-orang beriman, aqimis shalah wa atuz zakat. Tegakkan solat, lalu kemudian bayarkan zakat. Dia lakukan itu. Termasuk orang yang menerima kebenaran, tidak membantah. Adakah orang yang membantah apa yang diturunkan Allah ini? Banyak. Misalnya di antara kaum liberal. Kaum liberal ini mencari cara agar aturan-aturan Allah ini diubah. Liberal itu secara makna artinya bebas, liberty, bebas. Mereka ingin bebas di dunia ini, ingin terlepas dari aturan-aturan yang Allah tetapkan, dan mereka tidak ingin terikat. Maka orang-orang liberal itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin melakukan amalan-amalan ini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan kepada mereka untuk taat kepada Al-Qur'an, apa jawabannya? Al-Qur'an kitab suci. Mereka mengakui kitab suci, tetapi Al-Qur'an tidak relevan di zaman sekarang. Al-Qur'an tidak relevan, tidak cocok. Sehingga kemudian Al-Quran biarkan saja pada tempatnya, kita tidak ganggu-ganggu, biarkan saja di sana. Ini tipikal orang liberal. Dan bahkan mereka karena ingin main-main dengan pikirannya, maka muncullah berbagai macam gerakan feminisme. Feminisme itu bahwasanya laki-laki dan perempuan mesti disetarakan dalam segala hal. Itu kelompok feminisme. Kalau laki-laki itu berhak untuk memberi mas kawin, ini contoh sederhana, maka kami pun berhak memberi mas kawin. Kalau laki-laki itu berhak menceraikan, kami juga berhak menceraikan. Apa yang dimiliki oleh laki-laki, maka kami juga miliki. Ini tentu orang-orang yang menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok yang terus berkembang sampai hari ini dan menggerogoti generasi muda kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa kampus di Indonesia ini yang memanjakan aliran ini, aliran liberal ini, yang dulu dikepalai oleh siapa namanya dulu, Ulil Absar Abdallah, itulah kelompoknya. Muqsid Ghazali, itulah kelompok-kelompok yang menghidupkan aliran pemikiran yang bersifat bebas ini. Mereka tak ingin hidup di dunia ini ada ikatan-ikatan yang bersifat memaksa. Mengapa nikah itu harus ada saksi? Kan cukup suka sama suka, udah lakukan pernikahan. Mengapa harus ada saksi? Laki-laki, perempuan, kemudian harus ada akad, harus ada begini, harus ada mahar. Mengapa tidak diubah saja? Mengapa tidak diberi kebebasan? Kalau kaum feminisme mengatakan kalau laki-laki itu boleh buang air berdiri, kenapa kami tak boleh berdiri? Akhirnya Bapak Ibu, mereka pun melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ketika diperintahkan oleh Allah, menikah itu laki-laki dengan perempuan agar lahir keturunan, tapi mereka menolak dengan berbagai alasan. Hari ini kalau kita tengok, dan kasus di seluruh Indonesia, bahkan di Pekanbaru ini sangat mengkhawatirkan, munculnya kaum LGBT. Ini jelas-jelas menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban mereka? Yang mengatakan ini bukan orang sembarangan. Profesor Dr. Haja. Namanya Profesor Dr. Haja Musda Mulia. Ini tokoh pergerakan, tokoh pemikiran. Silakan
Cek tulis saja di Google, Musda Mulia. Ini di kalangan nasional. Kalau internasional namanya Aminah Wadud. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Mereka yang ingin hidup bebas di dunia ini. Kalau laki-laki itu boleh jadi imam, maka kami pun perempuan boleh jadi imam untuk laki-laki. Namanya Aminah Wadud. Kajian kita agak melebar sedikit tentang aliran-aliran kontemporer sekarang. Karena supaya ayat hadis ini terasa hidup. Kalau menjelaskan yang masa lalu, okey, kita sudah tahu. Tapi kita ingin menengok perkembangan hari ini. Ketika disampaikan, itu dilarang oleh agama. Tidak boleh. Apa yang terjadi dengan ucapan kita itu? Mereka menolak. Ini kan sudah kodratnya. Sehingga nanti, mohon maaf, ada nanti orang yang sedikit kemayu-kemayu, suka dengan sesama lelaki. Inilah kodrat kami. Adakah kodrat manusia seperti itu? Tidak. Ternyata dalam penelitian itu disebutkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut itu, mereka yang dulu pernah menjadi korban. Dan itulah penyebabnya Bapak Ibu. Dan ketika diberi nasihat, disampaikan ini perbuatan dosa dan sebagainya, tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dulunya orang ini mengatakan itu. Tapi karena sekarang sudah jadi artis, dia pula yang seperti itu. Nah, ini dilarang keras oleh agama kita. Seorang laki-laki tidak boleh menyerupai kaum perempuan. Disampaikan kebenaran kepada mereka, ditolak. Inilah orang yang mendapatkan kesulitan ketika di bumi mahsyar. Tapi orang yang menerimanya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka nanti di bumi mahsyar. Sederhana rupanya Bapak Ibu. Jadi boleh kita katakan, kalau orang yang amalannya sederhana saja, apa yang disampaikan oleh kiainya, biasa di kampung-kampung kan kita sami'na wa ta'na. Tidak banyak kita membantah. Oh ya, guru kami dulu mengatakan begini. Ikut saja dia dengan apa kata kiainya itu, kata buyanya itu, selamat. Semudah itu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi orang hari ini mencari-cari cara agar tampak cerdas, tanda petik, agar tampak pintar. Carilah alasan begini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama kiai kita, buya kita, guru kita menyampaikan itu dari Al-Quran, itu dari hadis, kita tidak membantahnya, maka kata Rasulullah Subhanahu wa taala, merekalah orang yang as-sabiquna ila zillillahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka yang pertama-tama diseru, dipanggil menuju naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhananya seperti itu. Kalau kita buat contoh lebih luas, mungkin lebih banyak. Tapi cukuplah contoh yang pertama ini seperti yang kita sampaikan tadi. Intinya apa? Dari kelompok yang pertama, ketika suatu kebenaran itu disampaikan, mereka menerimanya dengan lapang dada, meredai setiap ketetapan yang Allah turunkan. Mengapa haji itu mesti ke Mekah, Ustaz? Sekarang kan nunggu haji reguler 25 tahun. Apa salahnya kita buat pula Ka'bah di Indonesia ini? Ini yang ngomong tokoh. Mereka ingin tampak pintar. Sebenarnya bukan pintar. Bodoh sebenarnya yang begitu. Jadi kalau begitu kapan kita berangkat haji? Kan itu. Secara logika memang masuk Bapak Ibu. Saya katakan lagi. Tidak semua di agama kita ini dapat dilogikakan. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran sesuai yang diturunkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Jibril. Jibril dibacakan kepada Nabi. Boleh diubah bacaannya? Enggak boleh. Karena cerdasnya, tanda petik. Ini sebenarnya tanda petik ini kan sindiran. Saking cerdasnya, dia pun baca Al-Quran menggunakan langgam Jawa. Besok ada langgam Sunda, ada langgam Melayu, ada langgam ini. Nah begitulah. Padahal sudah jelas-jelas Nabi katakan, baca Al-Quran seperti yang diturunkan. Ada tajwidnya, ada makhrajnya, panjangnya, pendeknya, dan seterusnya. Nah ini orang-orang yang ingin mencari-cari cara agar terlepas dari ketetapan-ketetapan Allah. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu terhindar dari itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sami'na
wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa idza su'iluhu badzaluhu. Apabila mereka dimintai tentang hukum-hukum, maka mereka menunjukkannya. Mereka tidak menyembunyikannya. Nah, kira-kira siapa yang ditembak oleh Nabi ini? Para intelektual. Para intelektual. Karena para intelektual ini Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, satu sisi kakinya, satu kakinya berada di surga, satu kakinya berada di neraka. Begitulah para ulama. Kenapa? Begitu mereka mempermainkan hukum, menyembunyikan menyembunyikan kebenaran, maka disitulah mereka zillatul mu'min bahasanya. Zillatul ulama, tergelincirnya ulama. Dia sembunyikan kebenaran. Faktornya mungkin banyak. Ketika minta fatwa, boleh nak kami menjual minuman keras misalnya? Dicarilah cara agar bagaimana hukumnya itu menjadi halal. Cari dalil Al-Quran, cari dalil hadis, dan diikat pendapat para ulama. Zillatul mu'min, tergelincirnya orang mukmin. Tahu zillatul ulama. Wajibkah perempuan itu memakai jilbab? Al-Quran dah jelas mengatakan wajib menutup aurat. Hadis pun mengatakan. Karena kecerdasannya diubah-ubah. Belum lagi menurut pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat ulama ini. Nah, ini sebenarnya menolak sesuatu yang bersifat nyata. Kalau dalam bahasa Arab tu badihiyun, sesuatu yang kebenarannya absolut, yang tak boleh lagi diingkari kebenarannya. Maka ini menjangkiti orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu lah ketika mereka diminta fatwa suatu hukum, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Itulah kata Sultan Ali Qari dalam kitab Murqatul Mafati. Itu mereka wayaktumunal haqqa. Mereka menyembunyikan kebenaran yang sudah nyata. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita pun terhindar dari yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, contoh sederhana itulah seperti yang kita sampaikan tadi. Hukum-hukum diselewengkan, hukum-hukum dipelintir. Nah, ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Makanya kalau kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman, la tattabi'unna sanana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang sebelum kalian. Maksudnya Nabi mengatakan kalian umat Islam nanti akan mengikuti tradisi-tradisi orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Lau salaku juhra dabbin, kalau mereka masuk lubang biawak, la salaktumuhu, kamu akan ikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Allah, ya Rasulullah? Al-Yahudu wan Nasara, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul menjawab, qalu bala. Maka siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, biasanya Bapak Ibu yang mempelintir, yang menyelewengkan hukum-hukum agama Taurat, agama Islam yang dalam kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dalam Injil, itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka menyimpangkan ajaran yang sudah benar. Nah, maka nanti akan ada pula para tokoh agama umat Nabi Muhammad ini yang juga melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Nah, ini yang kedua, bahwasanya orang-orang yang ketika ditanyai kepada mereka hukum-hukum, mereka mencari celah agar yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ada contoh lain dalam kehidupan kita? Banyak mungkin Bapak Ibu. Intinya itulah kita sebut. Kalau terkadang pas di depan kita ingat pula contoh itu. Nah, untuk memudahkan kita, intinya ketika disebutkan, dimintai keterangan dari Islam, maka mereka selewengkan hukum itu. Nah, yang paling kentara hari ini itu. Ketika ditanyai tentang hukum khamar, hukumnya memabukkan, ini boleh. Hukum menjualnya, ini boleh karena maslahat
Kalau buat Alexis, maslahat. Kenapa maslahat? Karena memberikan kontribusi terhadap negara ini. Maka memberikan kontribusi itu pahala besar. Kan begitu, Pak? Berarti membuat Alexis semakin banyak, semakin cepat masuk surga. Karena pahalanya banyak. Kontribusi untuk masyarakat. Karena coba tengok rakyat miskin. Berapa miliar dari satu ini saja bisa membantu. Mungkin dalam 1 tahun 100 miliar satu tempat hiburan. Kalau 100 tempat hiburan, banyak sekali. Mungkin 2 triliun 1 tahun. Kalau 2 triliun diberikan kepada fakir miskin, terbantulah hidup mereka. Ini amal soleh nak tu? Amal salah. Cerdas nggak tadi cara berpikirnya, Pak? Ya, kalau orang nggak mengaji masuk akal tuh Bapak Ibu. Sangat masuk akal sekali. Rakyat kita banyak yang miskin, masyarakat kita miskin. Karena hari ini tingkat kemiskinan sudah menurun. Menurun ke anak cucu. Kamis yang lalu seminar dengan Dr. Sahrul Aidi, Pak Azad, tentang fakir miskin. Jadi rupanya Pak, fakir miskin semakin tahun sudah menurun, Bu. Alhamdulillah. Tapi menurun ke anak cucu. Coba tengok, Pak. Semakin hari yang miskin semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Sementara, ini contoh saja, kita kan mengawang-awang, kita bukan orang pemerintahan. Nah, semakin hari semakin menurun ke anak cucu. Meningkat. Jumlah kemiskinan meningkat. Nah, kalau dari satu tempat hiburan saja mampu memberi bantuan 1 negeri itu 10 miliar, ini pahala atau bukan? Serius lah, Pak. Menolong orang. Ada hadisnya, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah akan lapangkan keadaannya. Serius, nanti di sini saja kata begitu, sampai di luar iyo pula. Dikemaslah dengan baik. Nah, ini sebenarnya masih satu paket dengan yang pertama tadi, liberal, sekuler, pluralisme agama, agama itu sama. Yang penting kan amal soleh, Pak. Yang penting kita bersama beramal soleh. Nanti kita masuk surga bersama. Betul atau tidak nih? Sampailah datang ke sana, pakai jas, pakai peci hitam, berdoa dia. Boleh mendoakan yang beda keyakinan dengan kita? Tak boleh. Tak boleh, Pak. Dah jelas itu. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Tak boleh kita mendoakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan bapak ini masuk surga bersama bapak saya. Ini namanya pluralisme agama. Masih satu paket. Maka dulu saya pernah ngajar di Tabrani. Inilah yang dikembangkan oleh Bu Susi dengan dosen-dosennya, dengan Prof Susi juga, bahwasanya perlu mengislamkan cara berpikir. Waktu itu saya ngajar anak-anak psikologi, karena di situ Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan pemikiran semacam ini. Jadi kalau tidak diajarkan pemikiran semacam ini, begitu mereka keluar nanti oleng. Karena mudah saja untuk mengubahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau dibuat hiburan ini, atau misalnya semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dinilai oleh Allah sebagai pahala, berarti semua orang masuk surga. Terjadi kebingungan di dalam beragama ini. Maka dulu ketika saya kuliah, sampaikanlah oleh dosen saya namanya Prof Hamid Fahmi Zarkasi, confused Muslim. Muslim yang bingung. Di Muslim itu bingung. Kenapa bingung? Seperti yang saya sampaikan tadi. Hukum-hukum diubah sesuai selera mereka. Akhirnya semua agama itu sama. Kata dia begitu. Sehingga muncullah ungkapan. Nih, coba Bapak Ibu pilih 2 kalimat ini. Mana yang benar kira-kira? Silakan dipilih 2 kalimat ini. 1, Islam agama yang paling benar. 2, Islam agama satu-satunya yang benar. Mana yang benar 2 kalimat ini? Benar keduanya?
Yang kedua benar. Islam satu-satunya agama yang benar. Bukan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar berarti yang lain juga benar. Ini permain kata. Tapi ketika kita baca, ketika kita dengar tanpa filter yang bagus, kita akan terbawa. Apa hasilnya setelah itu? Anda tidak boleh mengatakan agama lain itu benar, salah. Itulah penyebabnya. Datanglah dia ke sana, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bapak yang ada di depan saya ini masuk surga juga. Dari mana asalnya bapak ibu? Saya nggak nyebut bapak ya, nyebut. Kita spill secara umum saja, tapi insya Allah kita tahu kemana arahnya. Jelas. Nah, mengapa muncul orang-orang semacam ini? Dari mana? Itu pasti dari para intelektualnya. Karena nggak mungkin kita yang awam ini Bapak Ibu melakukan sesuatu tanpa ada arahan, tanpa ada pengetahuan dari orang lain. Bapak kenapa berkurban? Karena dapat ilmu dari orang lain, dari ustadz. Kenapa Bapak Ibu mau bersedekah untuk perbaiki toilet kita? Setiap pagi Selasa kita makan ini, setiap Sabtu kita makan ini. Kenapa itu kita lakukan? Karena dapat ilmu dari ustadz, ilmu itu kita amalkan. Seseorang berjalan di atas pengetahuannya. Pasti. Seorang berjalan di atas pengetahuannya. Apa pengetahuan kita hari ini? Itu yang kita lakukan. Kalau pengetahuan itu didapat dengan cara yang salah hasilnya. Tapi didapat dari jalan yang benar, maka benar pula hasilnya. Artinya apa? Tergantung siapa yang menyuplai. Itulah intinya, Pak. Tergantung dengan siapa kita duduk. Duduk nanti dengan kelompok sebelah ala sasek sadonyo. Gitu pula hasilnya. Duduk dengan sebelah ini, kita semuanya sama pula lagi nanti. Duduk pula dengan orang liberal, agama semua sama, semua masuk surga. Bedanya nanti ada yang VIP, ada yang VIP, ada yang presiden suite. Itulah bedanya. Nauzubillah. Ini tidak mungkin terjadi. Karena Allah katakan innad dina indallah al-Islam. Nah, penyebabnya ini tadi. Wa idza sa'aluhu, ketika mereka dimintai tentang hukum-hukum, yaktumuhu, mereka sembunyikan. Mereka tidak terang-terangan menyampaikan kebenaran. Padahal Nabi itu katakan qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit. Walaupun tak sesuai. Karena tak semua yang sesuai itu sesuai selera pada semua orang. Ada hal-hal yang mungkin orang tak suka, tapi itu harus dijalankan. Saya selalu dulu nonton video Kiai Haji Hasyim Muzadi. Itu bagus sekali, Mak. Ketika beliau menjelaskan suatu hukum, ada suatu ketika katanya, jadi hukum itu bisa di-request. Bisa di-request kata beliau. Sesuai dengan yang merequestnya. Karena rupanya memutuskan satu hukum, yang merequest ini orang yang banyak berkontribusi. Akhirnya apa? Terpaksa hukum itu sesuai keinginan para requestnya tadi. Meminta hukum sesuai yang merequest. Itu kelompok yang kedua. Intinya apa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang membenarkan atau menyembunyikan suatu kebenaran. Yang ketiga, wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Mereka menghukumi manusia sebagaimana mereka menghukum diri sendiri. Maksudnya berbuat sama kepada orang lain, adil. Berbuat sama kepada orang lain. Yang pertama tadi apa? Menerima kebenaran. Sami'na wa ata'na. Yang kedua apa kata kesimpulan? Yang pertama sami'na wa ata'na, menerima kebenaran. Yang kedua menyampaikan kebenaran. Itu dia apa ini? Menyampaikan sesuatu yang benar itu yang benar. Menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, memperlakukan orang seperti memperlakukan diri, adil. Memperlakukan orang seperti memperlakukan diri sendiri. Bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, maka seperti itu pula kita kepada orang lain. Hari ini kita sedih menengok diri kita yang sakit. Sedih pula ketika menengok saudara-saudara kita di Palestina yang ditimpa musibah. Perasaan itu Bapak Ibu, kalau kita miliki,
rupanya Allah Subhanahu wa taala akan istimewakan orang tadi. Kenapa demikian? Karena dia merasakan penderitaan orang lain. Inilah sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang hatta yuhibbu li nafsihi hatta yuhibbu li ghairihi kama yuhibbu li nafsihi. Mencintai seseorang sama mencintai dirinya sendiri, tidak memilah-milah, tidak memilih-milih bahwasanya kalau saya dapat maka mudah-mudahan kawan saya pun bisa dapat sepenanggungan. Maka orang-orang yang hidup dalam sepenanggungan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan berikan keistimewaan berupa naungan-naungan yang Allah turunkan kepada mereka. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 3 kelompok yang akan mendapat naungan Allah. Yang pertama, mereka yang menerima kebenaran, tidak memilah-milih, sami'na wa ata'na. Yang kedua, mereka yang menunjukkan kebenaran. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak berpihak kecuali di atas kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita miliki sifat empati, ta'atuf bainan nas. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita insya Allah suatu syafaat yang sangat kita harapkan di bumi mahsyar nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Indra. Saya tengok udah angkat tangan dari tadi. Tafadhol. Tolong mic-nya Ustaz. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Dari penjelasan Ustaz tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa naungan Allah ataupun perlindungan Allah ini berlakunya setelah hari berbangkit, terutama di padang mahsyar. Ya. Karena kita butuh naungan. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya Ustaz, baik, naungan Allah ini sebenarnya sudah berlaku tidak sebelum kita berbangkit. Contoh di dunia, contoh lagi di alam kubur. baik. Di alam kubur, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam hidupnya dan mentakburinya, Ya. dia otomatis Allah akan mendapat naungan, menciptakan naungan dia. Karena pada dia di alam kubur itu, bacaan Quran dia itu menjelma sebagai seorang Sosok muda ya. yang selalu menjaga dia sampai hari berbangkit. Ya. Bahkan malaikat mungkar nakir pun tidak sempat menanyanya. Baik. Ini kan naungan Ustaz. Ya. Tapi berlaku sebelum hari berbangkit. Kedua, di dunia menurut saya juga naungan Allah juga berlaku Ustaz. Orang yang sering bersedekah secara kontinu ikhlas, naungan Allah juga berlaku. Allah akan menjaga harta dia, bukan yang sedikit, malahan makin berlimpah-limpah. Ini kan naungan juga Ustaz. Baik. Jadi ini gimana nih? Apa perbedaannya? Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu memang sudah kita sampaikan di buku jilid pertama. Jadi pertolongan Allah itu mulai dari dunia, alam barzah sampai ke akhirat, bahkan sampai ke surga nanti. Ini. Jadi pertolongan Allah itu aunullah namanya kan. Pertolongan Allah itu sudah kita rasakan sejak dari dunia. Bukan sejak dari dunia, sejak dari dalam kandungan. Itu sudah mendapatkan pertolongan Allah. Lahir kita ke dunia ini mendapatkan pertolongan Allah. Banyak mungkin yang kita hadapi, mungkin saja buat kendaraan dengan kecepatan tinggi, kemudian kecelakaan, selamat, pertolongan Allah. Kemudian ketika akan meninggal dimudahkan oleh Allah, pertolongan Allah. Allahumma hawin, diringankan. Dalam kubur di akhirat apa bedanya? Ya, secara umum sama, pertolongan namanya. Tetapi setiap tempat-tempat pertolongan itu beda-beda manfaatnya. Kalau di dunia
manfaatnya untuk kehidupan kita. Di alam kubur manfaatnya terhindar dari azab kubur. Nanti di alam kubur itu akan ada orang yang menemani kita. Seorang pemuda yang tampan, seorang pemudi yang wajahnya cantik. Dialah teman bapak ibu, teman kita. Dia katakan, saya akan menemanimu sampai datang hari kiamat. Kita pun bertanya, man anta, kamu siapa? Lalu orang ini menjawab, ana amaluka saleh. Nah, di antara amal saleh itu disebutkan Al-Quran. Sedekahnya juga. Bahkan sedekah itulah amalan yang sangat hebat. Sedekah itu bapak ibu, di dunia menjaga harta. Ketika meninggal, saat meninggal dimudahkan sakratul maut. Di alam kubur terhindar dari panasnya api kubur. Di padang mahsyar, ini kata Rasulullah SAW, inna zillal mu'mini, sesungguhnya naungan seorang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sadaqatuhu, sedekahnya. Artinya ini banyak sekali nanti naung-naung yang kita dapatkan. Nah, kalau misalnya panasnya itu terik, sementara payungnya satu, tentu masih terasa panas. Tapi kalau berlapis-lapis, dia berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, tidak ada maksud lain. Kemudian dalam hidupnya menerima kebenaran, sami'na wa ta'na. Kemudian dia tak menyembunyikan hukum-hukum, kemudian merasakan penderitaan orang lain, sedekahnya. Tentu nanti semakin banyak, semakin tebal. Ini logikanya, Pak. Begitulah pertolongan Allah ketika di padang mahsyar. Secara umum sama pertolongan Allah, tapi di padang mahsyar disebut naungan, berarti mendapat naungan di situ. Allah hindari orang tersebut dari kesulitan-kesulitan di bumi mahsyar. Wallahu alam bishawab. Sampai ke akhirat, di surga neraka mereka masih diberi lagi pertolongan. Yang masuk neraka, syafaat terakhir nantinya syafaat Allah, syafaat Nabi, syafaat orang soleh, syafaat Al-Quran, syafaat puasa, syafaat Hajar Aswad yang menciumnya, syafaat malaikat, dan syafaat Allah SWT. Nah, syafaat Allah ini juga disebut pertolongan Allah. Nah, dari mana? Dari kesulitan kehidupan di dalam neraka. Jadi begitu, Pak. Intinya apa? Sama pertolongan. Bedanya apa? Kalau di padang mahsyar, pertolongannya dari kesulitan mahsyar berupa naungan. Jadi ya, mulainya naungan itu dari pada masa kan setelah berbangkit. Karena naungan itu sudah dari sebelum berbangkitnya sudah ada. Jadi saya tadi menangkap bahwa naungan ini berlaku di hari kiamat di pada masa. Nah, ini yang saya patokan. Karena sebelumnya juga naungan itu sudah berlaku, sudah ada dikasih Allah oleh manusia. Apakah itu yang kita lihat? Mengatakan berlakunya di pada masa. Padahal itu sebenarnya kita pun sudah merasakan. Baik. Ya. Pertolongan Allah sudah ada sejak kita dari alam kandungan. Pertolongan Allah. Nah, naungan itu apa makna naungan? Kalau naungan itu payung, tempat berteduh, menghindari dari terik panas. Itulah yang kita dapatkan. Kalau di dunia, pertolongan Allah seperti payung enggak? Tidak. Itu yang membedakan, Pak. Di dunia sudah dapat pertolongan Allah. Kita nih kalau enggak hidup, kalau enggak ada pertolongan Allah enggak akan hidup kita. Enggak sampai ke masjid ini. Allahumma a'inna. Itu minta tolong kita pada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di padang mahsyar pertolongan secara khusus bagi orang-orang yang bagi orang yang mengamalkan tadi. Karena nanti tidak semua orang yang mendapatkan naungan seperti di dunia. Di dunia disebut dengan sifat rahmannya Allah, orang tak beriman pun mendapat pertolongan Allah. Rezekinya banyak, badannya sehat, di dunia dapat dia. Tapi di akhirat mereka dapat sifat rahim Allah, tidak Allah berikan di dunia. Tidak Allah berikan di akhirat. Itu yang menjadi pembedaan nanti. Di dunia ini siapapun akan diberikan oleh Allah. Dengan Tuhan.
beriman ataupun tidak beriman. Mereka minta misalnya, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan bahasanya, berikanlah kami rezeki yang banyak. Kaya dia di dunia ini, semuanya dia dapat. Tapi di akhirat belum tentu. Di dunia mungkin dia bersedekah atau membantu orang, dapat di pertolongan di dunia. Tapi di akhirat mereka dapat? Tidak dapat. Kalau orang beriman, insya Allah di dunia dapat, di alam kubur dapat, di akhirat pun dapat. Maka di sana kita sangat mengharapkan naungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan pada pagi ini. Ada lagi? Dah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cuma ini aja Ustaz. Lebih utama mana Ustaz? Pahala sedekah dengan pahala yang memberikan saudara. Karena kalau sedekah ini kan orang fasik, orang boleh, bahkan orang kafir bersedekah juga. Terima kasih. Baik. Mana yang lebih utama, pahala sedekah atau pahala orang tahajud? Karena dua amalan ini, nah begini saja. Sedekah itu, ya ini orang Muslim tentu, orang Islam tentunya ya. Kalau orang kafir kan tidak sebut sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu, menolong seseorang mulai dari dunia sampai ke surga. Itulah sedekah. Kau tahajud, solat itu amal yang pertama dihisap, penyempurna nantinya. Maka Rasul itu menyebutkan maqam mahmudah. Coba perhatikan orang yang bersedekah di dunia. Walaupun hadis ini dhaifkan oleh para ulama, tapi hadis ini hadis fadailul amal. Orang yang bersedekah, maka hartanya dijaga. Hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan sedekah. Atau dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Orang fasik bersedekah gimana Ustaz? Kalau dia ikhlas berpahala enggak? Tetap berpahala. Selama hartanya itu harta baik. Itu syaratnya. Orang beriman bersedekah pahala enggak? Pahala. Orang taat berpahala. Orang yang pendosa, contoh nih Bapak Ibu, bersedekah tapi Muslim ya, ikhlas karena Allah. Kemudian hartanya didapatkan dari usahanya. Berpahala enggak orang yang seperti itu? Setiap kebaikan akan dihitung. Ya, selama Muslim, ikhlas dia kepada Allah. Karena yang tidak diterima oleh Allah itu dari harta yang haram. Itu tidak diterima oleh Allah. Ketika dia akan meninggal, sakaratul maut, sedekah itu dapat meringankan sakaratul mautnya. Sedekah. Ketika di alam kubur, maka panasnya api kubur itu dipadamkan oleh sedekahnya. Ketika di bumi mahsyar, salah satu naungan yang akan kita jelaskan nanti, itu sedekahnya. Ketika dia melewati titian sirat, salah satu yang menyelamatkan amalan sedekahnya. Ketika dia masuk neraka, salah satu amalan yang menghalangi dia dari panas neraka, sedekahnya. Kesimpulan saya dari buku yang saya tulis ini, sedekah itu datang mulai dari alam kandungan sampai ke akhirat. Sementara solat itu memberikan ketenangan di dunia, membantu di alam kubur. Tapi kalau sudah sampai di surga, ada lagi disebut sampai di neraka, yang menolongnya ada lagi disebut solat, yang disebut sedekah dan amal soleh lainnya. Sedekah disebut secara spesifik. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, maka kita tengok manfaatnya tadi. Sedekah ini banyak sekali manfaatnya. Di dunia disukai oleh manusia. Karena sedekah ini ibadah sosial. Kalau solat ibadah mandiri Bapak Ibu. Bagus juga, bukan berarti tak bagus. Cuman kalau kita tanya mana yang lebih bagus, maka ibadah sedekah itu lebih bagus. Karena dia dapat pahala, orang lain terbantu. Kalau tahajud, dia dapat pahala, orang lain terbantu enggak? Salat 5 waktu. Jelas ya? Ya, silakan Pak. Ya. Nah, pertanyaannya? Panjang nampak.
Ya. Ya, intinya orang-orang yang beriman kepada gaib, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa yunfikuna apa tadi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ini ayat tentang kewajiban orang-orang beriman kepada Allah itu, mereka hendak mendirikan salat. Karena salat itu menjadi tiang agama. Ya, mereka beriman kepada yang gaib. Nah, kenapa beriman kepada yang gaib itu? Apa tanda keimanan mereka? Satu, mereka mendirikan salat. Itu tanda kita beriman. Yang kedua, mereka menginfakkan sebagian hartanya. Dua tanda ini, amalan ini, tanda orang beriman. Saya beriman, tapi tidak sumayang, nyata beriman tuh. Saya beriman, tapi sampili. Itu kurang iman itu. Bakhil. Jadi dua tanda keimanan itu. Jadi sedekah ini Bapak Ibu luar biasa. Dari dunia sampai ke akhirat. Itulah insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.